Baiklah teman-teman, dimanapun berada, saat ini saya akan membawa Anda untuk menikmati area persawahan ya. Area persawahan di tengah-tengah, nah ya ini teman-teman. Jadi kondisi saat ini ya, sekarang ini kondisinya baru saja ditanam ya, kurang lebih berumur 1 minggu ya teman-teman. Nah ini masih ada pupuk-pupuknya, pupuk kimianya ya, yang belum lama disebar oleh pemiliknya. Di belakang saya ini terdengar suara dentuman drum band karena akan persiapan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ya kalau tidak salah. Setelah teman-teman, kita kembali bergeser lagi ke sisi yang lain. Jadi di mana lokasi saya berada ini berada di persawahan milik desa ya. Persawahan milik desa, yaitu Desa Nglebeng ini. Jadi di sini itu agak sedikit berbeda ya teman-teman. Karena tempat saya berdiri ini adalah lokasinya Desa Nglebeng. Sementara yang ada di sana itu, yang ada di jalan di sebelah timur jalan itu adalah lokasinya Desa Wonocoyo. Tuh beda ya. Nah kalau kita geser lagi ke sana, ini ada bangunan masjid ini. Nah, itu adalah lokasinya juga Desa Wonocoyo. Itulah mungkin dulu dalam rangka membuat peta ataupun menentukan batas wilayah itu berbeda ya barangkali, sehingga tampak batas-batasnya ini tidak beraturan ya, ini modelnya tidak beraturan. Saya akan menuju ke salah satu titik ini untuk berlindung ya di bawah pohon pisang agar saya bisa menikmati suasana yang sepoi-sepoi. Ini angin berhembus dengan sangat enak ya dan sangat nyaman. Nah, begini teman-teman. Nah, ini sekitar pukul berapa ya? Sekitar pukul 15. Ini anginnya kencang sekali, jadi jangan heran ketika nanti ada suara bergemuruh ya ketika saya upload di YouTube saya. Karena suara alam ini tidak bisa saya hilangkan ini ya teman-teman. Kalaupun nanti ada suara bergemuruh, mohon suaranya untuk dikecilkan. Di hamparan sekian luasnya lahan pertanian ini ya teman-teman, ini adalah miliknya desa atau bisa dinamakan tanah bengkok. Nah kebetulan ini pisangnya sedang berbuah seperti ini ya teman-teman, sedang berbuah. Dan tentu ini merupakan tanaman tumpang sari ya, dikarenakan ada gundukan tanah yang tidak bisa ditanami padi. Nah, ini ada juga ditanami lombok ya teman-teman. Kembali saya mengarahkan kamera saya pada posisi ke selatan ini ya. Oh ya, ke selatan. Di ujung sana di selatan itu juga wilayah Nglebeng dan Wonocoyo. Jadi dibelah ya, seperti terbelah ya
Jadi di sebelah timur, di sebelah sananya itu Wonocoyo, di sebelah sininya Desa Nglepeng. Aneh. Dan kemudian di ujungnya itu adalah pantai Laut Selatan. Di desa yang kaya ya, karena di Panggul ini ada 17 desa, akan tetapi kekayaan masing-masing desa itu berbeda. Dan kebetulan ini Desa Nglepeng mempunyai sumber kekayaan yang sangat luar biasa ya teman-teman, di mana mereka mempunyai banyak hamparan sawah, yaitu dinamakan tanah bengkok. Seiring perjalanan waktu ya, perkembangan zaman, peraturan, ketentuan undang-undang dan lain sebagainya, kalau zaman dulu itu tanah bengkok itu digunakan untuk membayar perangkat desa. Itu ya fungsinya ya teman-teman, untuk membayar perangkat desa. Nah, karena alokasi dana dari daerah, baik itu kabupaten, provinsi maupun pusat, itu masih sangat sedikit, sehingga desa mempunyai hak asal usul yang namanya tanah bengkok, dan ini digunakan untuk membayar para pegawai ataupun perangkat di desanya. Itu sejarahnya ya teman-teman. Nah, bagi desa yang tidak punya tanah bengkok, wah ini pejuang 45 ya teman-teman. Kenapa demikian? Mereka tidak bisa memberikan honor ataupun gaji ya. Ini karena di sini adalah jalan raya, itu terlihat arus kendaraan yang sedang berjalan. Kembali. Jadi desa yang tidak punya tanah bengkok, nah ini harus gigit jari ya, baik zaman dulu maupun zaman era modern digital pada saat ini. Kenapa demikian? Ingin tahu penjelasan dari saya? Ikuti terus video saya ya teman-teman. Sebelumnya saya ingatkan pada Anda semuanya untuk terus mendukung channel kesayangan Anda ini, yaitu Julian Story ya teman-teman. Julian Story merupakan perubahan dari Julian Bercerita. Mudah-mudahan kami bisa memberikan hiburan buat Anda semuanya ya. Untuk itu, dukungan Anda dengan klik tombol like dan juga klik subscribe, serta berikan saran dan masukan dengan menulisnya di kolom komentar ya teman-teman. Nah, itu penting buat saya selaku admin agar bisa menampung aspirasi dari Anda semuanya. Kembali ke tanah bengkok. Walaupun di sana ada gemuruh suara lagi latihan drum band ya, jangan hiraukan, dengarkan penjelasan narasi video saya ya teman-teman. Itu karena mendekati bulan Agustus, memang sekolahan utamanya SMP dan SLTA itu melakukan kegiatan latihan, baik itu baris maupun latihan drum band ya teman-teman. Itu baik, kembali ke tanah bengkok yang sekian banyak ini ya, sekian luas kok banyak ya, ini luas ya namanya, bukan banyak. Kalau dihitung saya enggak bisa ngitung. Kalau luas mungkin perkiraan saja.
milik desa yang digunakan untuk honor perangkat desa. Jadi kalau tadi saya menceritakan tentang zaman dulu, sekarang saya akan memberikan narasi penjelasan tentang masa kini ya, model tanah bengkok masa kini. Begini teman-teman, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pola desa itu berubah hampir 100 derajat atau 100% ya. Di situ ada juga desa diberikan sebuah kewenangan. Artinya walaupun ada perubahan secara undang-undang, tetapi secara hak asal usul desa diberikan kewenangan penuh untuk mengatur desanya sendiri. Pada intinya di situ teman-teman ya. Sehingga baik itu sebelum Undang-Undang 6 maupun setelah Undang-Undang 6 itu nyaris tidak ada perbedaannya. Sekarang pun perangkat desa itu masih diberi tanah bengkok ini ya teman-teman. Ini yang sangat luas. Ini mungkin bagiannya kepala desa. Mungkin ini bagiannya sekretaris desa, ini kaur pembangunan dan sebagainya. Ini contohnya saja. Akan tetapi dengan adanya undang-undang desa itu beralih bahasa ya. Kalau dulu tanah bengkok, sekarang adalah tambahan tunjangan untuk perangkat desa. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan heran ketika Anda mencalonkan kepala desa, itu akan mendapatkan hak yang namanya tanah bengkok ini, tapi dalam bentuk tunjangan. Kok dalam bentuk tunjangan apa maksudnya? Maksudnya adalah lahan seluas ini tidak diberikan dalam bentuk lahan, akan tetapi diberikan dalam bentuk uang, teman-teman. Itu perbedaannya. Kalau dulu sebelum ada Undang-Undang Nomor 6 itu diberikan dalam bentuk lahan. Contohnya, Bapak kepala desa itu mendapatkan bagian 5 hektar umpamanya seperti itu ya. Bapak sekretaris desa itu mendapatkan bagian 3 hektar. Contohnya seperti itu. Itu zaman dulu ya. Dan sekarang itu berubah bahasa menjadi dari sekian hektar itu Bapak kepala desa mendapatkan tambahan tunjangan sekitar 40 juta umpamanya seperti itu. Jadi itulah perubahannya ya teman-teman. Dalam bentuk lahan sebelum Undang-Undang Nomor 6 dan dalam bentuk uang setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Itulah teman-teman penjelasan dari saya terkait dengan tanah bengkok desa ya. Jadi di samping perangkat desa, kepala desa itu mendapatkan honor bulanan ya, atau biasa dinamakan siltap. Kalau bahasa perusahaan itu gaji ya. Itu perangkat desa juga mendapatkan tambahan tunjangan dari tanah bengkok desa. Nah, sehingga dampak dari Undang-Undang Nomor 6 itu setidak-tidaknya menyetarakan antara desa yang punya lahan luas dan desa yang tidak punya lahan luas. Kenapa demikian? Karena anggaran dari pemerintah daerah maupun provinsi dan pusat ini digunakan untuk honor perangkat desa. Nah, begitulah teman-teman. Jadi desa yang dulu tidak punya honor karena tidak punya lahan sawah ataupun perkebunan, sekarang mereka sudah dapat honor dari pemerintah.
melalui APBD maupun APBN. Begitu. Nah, namun demikian bagi desa yang memiliki lahan luas tentunya penerimaan para perangkat desa itu akan semakin lebih banyak. Tuh. Suatu perubahan nyata yang pada saat ini terjadi ya dalam rangka untuk penataan pemerintahan. Kemudian dari sisi lain saya akan memberikan ini adalah lokasi yang begitu menyenangkan ya. Jadi saya berada di sini karena di bawah pohon pisang, jadi matahari masih tertutup oleh daun pisang ya teman-teman. Jadi saya merasa nyaman, enak sekali. Apalagi kalau nanti sudah melihat padi yang sudah menghijau. Ini padinya kan baru saja ditanam ya, belum lama ini ya. Kalau nanti sudah tumbuh, itu juga akan lebih asik lagi ketika kita datang langsung ke lokasi persawahan. Nah ya, karena nuansanya juga akan lebih enak lagi ya teman-teman. Jadi teman-teman, karena saya berada di tepi jalan, tentunya masih terdengar juga suara bising-bising, suara kendaraan bermotor. Di depan itu adalah Indomaret ya. Itulah ada Indomaret. Kemudian ini jalan raya besar. Ini merupakan JLS ya teman-teman, melewati Kota Panggul menuju ke daerah lain yaitu Pacitan, dan menghubungkan nanti masih dalam proses yaitu Watulimo dan menuju ke Tulungagung. Itu ada samar-samar terlihat para pengendara sepeda motornya ya teman-teman. Nah, itu mungkin saya akan gerakkan bagaimana kondisi terkini ya. Jadi ini update kondisi terkini karena ini musim tanam ketiga, jadi air itu tidak begitu melimpah. Nah, ini setelah dipupuk ternyata banyak sekali rumput semangginya ya teman-teman. Ini merupakan akhirnya menjadi permasalahan dan kendala bagi para petani, di mana rumput pengganggu ini akan menghabiskan pupuk yang sedang ditebar ya teman-teman.